menyembah, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Sekarang kami duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami telinga seorang murid yang mau mendengar, dan lebih daripada itu Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku daripada firman tersebut. Kami tahu bahwa dunia keadaan semakin tidak menentu. Oleh karena itu kami memerlukan iman untuk bertahan dalam kehidupan di luar sana. Dan iman tidak timbul dari gosip, dari omongan orang, dari berita-berita dunia yang mengerikan, tetapi iman timbul dari pendengaran akan firman. Bahkan Tuhan Yesus Kau sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, dari nasi, dari makanan-makanan fisik lainnya, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu sore ini hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan, pakai dan hamba yang terbatas ini menyampaikan pesan Tuhan. Dan biarlah firman yang diberitakan seperti benih boleh jatuh ke tanah hati yang subur, tertanam, berakar, bertumbuh dan hidup kami berbuah, sehingga firman itu tidak hanya lewat telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu setiap kami punya pergumulan dan doa masing-masing. Sore hari ini kami mau serahkan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya mereka hari ini datang dengan persoalan apapun itu, keuangan, kesehatan, pekerjaan kami bersama visi rumah tangga, pasangan hidup, hari tua. Kami percaya pada waktu Tuhan seperti pujian tadi, Kau tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu tepat, tidak juga terlalu cepat, tetapi tepat pada waktu Tuhan. Engkau pasti menjawab dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berbicara dalam setiap kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang siap dengan firman Tuhan bersama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih rekan-rekan yang sudah melayani, worship leader, singers, para pemain musik juga media dan selamat shalom semuanya. Selamat sore, apa kabar? Saya doa saudara dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Dan saya mengucap syukur, terima kasih untuk undangannya, untuk kesempatannya. Pas tadi masuk saya bilang, iya pernah saya di tempat ini, cuma saya lupa waktu kapan gitu ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya agak serak, ini sudah back sebenarnya. Sebelumnya 3 hari lalu itu hilang gitu saudara. Jadi mohon maaf kalau ada suara yang belum pulih total. Oke, saya mau bagikan judulnya hamba Tuhan atau hamba Allah. Saya dapat tema yang diberikan kepada saya judulnya Jesus versus Mammon. Dan saya kasih judul hamba Tuhan atau hamba uang, gitu ya. Hamba Tuhan atau hamba uang. Saya mau tanya, hamba Tuhan itu siapa? Saya. Oh iya, saya. Iya. Bukan cuma yang dinimbang, saudara. Hamba Tuhan ya saudara semua. Ya, semua orang Kristen itu adalah hamba Tuhan. Kita nggak perlu bingung dengan sebutan kita ini hamba atau anak. Dua-duanya. Anak bicara status bahwa akan mewarisi warisan kita nanti kerajaan surga. Tapi hamba itu bicara bahwa kita taat tunduk sama Tuhan. Karena kita sudah dibeli lunas, redeem, ditebus. Bukan lagi milik kita, hidup kita. Karena kita sudah dibeli lunas, makanya penebusan itu di dalam cerita Alkitab menggunakan penggambaran. Konteks zaman itu perjanjian baru adalah orang beli budak di pasar budak. Ya. Jadi kalau sekarang ada pasar ikan jual ikan, pasar mobil jual mobil, pasar handphone jual handphone, pasar budak jual budak. Pada zaman itu kekaisaran Roma. Lalu ketika budak itu dilihat, oh ini kayaknya badannya bagus, bisa buat nanti jaga di depan. Oh ini kayaknya wajahnya cantik, bisa buat nanti jaga toko. Itu kan ada banyak budak di situ, laki dan perempuan. Lalu yang membeli itu membayar lunas, redeem. Lalu budak itu beralih dari yang tadinya milik pasar budak itu tidak punya masa depan menjadi milik si tuannya. Ya, makanya kita dibeli lunas bukan dengan emas atau perak, bukan dengan uang, tapi dengan darah yang mahal. Sehingga hidup kita bukan lagi milik kita. Hidupmu bukan punya Tuhan, tapi punya siapa? Punya Yesus Tuhan. Makanya jangan sembarangan bertanya Tuhan. Makanya kita disebut sebagai hambanya Tuhan. Orang sering salah kita disebut sebagai ya kan hamba Tuhan hanya pendeta aja. Pendeta betul hamba Tuhan. Tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Nah hari ini judulnya hamba Tuhan atau hamba uang. Karena tema yang diberikan kepada saya Jesus versus Mammon. Mammon dari bahasa Arab artinya harta atau uang. Mari kita mulai saudara. Sebelum saya mau perkenalan dikit, next ya. Sorry dari saya. Oke, nama saya Balsar Bandi, singkat aja. Mungkin kalau punya Instagram mau follow silahkan. Saya juga bagikan teman-teman di TikTok Balsar Bandi. Saya sudah menikah, anak saya dua-duanya perempuan. Yang pertama mau 11 tahun, yang kedua masih mau 6 tahun ya. Itu aja mungkin singkat tentang saya, saudara. Saya sendiri lahir besar di Jakarta, saya pindah ke Surabaya sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi kita
Itu aja tentang saya singkat, karena biar ahlinya lebih banyak adalah tentang Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Oke, mari kita mulai dengan satu ayat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-20. Saya sudah masukkan di PowerPoint saya, ada di depan. Kalau saudara bisa membacanya dari depan, mari kita baca dari depan. Kalau saudara mau membuka, saudara boleh buka di handphone saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Kalau sudah di sana, kita baca bersama-sama 3 dia. Berpikirlah di hati, jangan Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani Naaman orang Arab ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Saya ulangi, berpikirlah di hati. Siapa di hati? Asisten bujangnya Elisa. Siapa Elisa? Nabi Allah, ya. Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani Naaman orang Arab ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Oke? Dengan tema tadi Jesus versus Mammon, saya kasih judul hamba Tuhan atau hamba uang. Ya, saya mulai dengan sebuah gambar. Mungkin tidak banyak yang tahu siapa dia, saudara. Ya, kalau tidak tahu saya akan jelaskan. Dia adalah Kim Kilby. Kim Kilby. Kim Kilby ini lahir 1911, wafat 1988. Jadi dia wafat kurang lebih usia 75-76 tahun, ya. Nah, siapakah dia? Dia ini adalah agen ganda, double agent. Kalau pernah nonton film-film gitu ya, 007 ya, udah pasti ngerti gitu ya. Itu betul kejadian ada yang namanya agen ganda. Jadi dia lahirnya di India, tapi dia wafatnya di Rusia, saudara. Dia itu agen Rusia, tapi dia juga masuk jadi agen Inggris. Namun bahaya kan, saudara? Kan nggak boleh double agent. Jadi dia bekerja bagi badan intelijen Rusia, tapi dia masuk ke pemerintahnya Inggris. Pada waktu itu sebelum Rusia pecah tahun 1991, ada dua kubu Barat dan Timur. Barat itu dikuasai Amerika, ya, kemudian kroni-kroninya itu salah satunya Inggris, Timur itu Rusia, pada waktu itu Soviet. Dua-duanya itu saling perang. Pada zaman perang dingin, saudara, itu rudal saling berhadapan-hadapan. Tinggal tunggu satu tensi yang tinggi, maka salah satu tekan tombol rudal itu akan meluncur. Rusia serang Amerika, Amerika serang Rusia. Jadi dulu seperti itu. Jadi bahaya sekali. Nah, Kim Kilby ini farahnya, saudara, dia bekerja untuk Rusia, tapi dia masuk ke pemerintahan Inggris. Sampai-sampai dia dipercaya Inggris menjadi kepala intelijennya Inggris yang dikantorkan, ditaruh di kantornya di Amerika. Jadi berbagai rahasia CIA itu dia tahu, lalu dia laporkan. Nah, hampir saja ketahuan, ya. Akhirnya memang ketahuan, tapi dia keburu kabur ke Rusia dan dia tidak pernah pergi ke dunia luar, dunia barat, ke Amerika, ke Inggris sampai dia meninggal. Karena kalau sampai pergi berarti lebih di situ. Ya. Nah, apa hubungannya saudara dengan cerita yang kita mau bahas hari ini? Ternyata dari ceritanya Kim Kilby ini bicara dia mengabdi pada dua Tuhan, gitu. Ya, dia agen ganda. Dan ini di orang dunia aja, orang gereja, ya, orang dunia aja ini bahaya banget. Karena apa? Karena kamu nggak bisa satu kamu ngikut Rusia, ikut Amerika, gitu, ya kan? Kamu ikut kira-kira pada waktu itu konteksnya dunia blok barat apa blok timur, gitu. Nah, ternyata dia karena mau cari untung, saudara, dan sebenarnya dia bekerja buat Rusia, tapi dia juga berrelasi baik dengan barat, akhirnya dia jadi double agent. Dan daripada dia menghadapi hukuman mati, akhirnya dia ketahuan, dia segera kabur, dia kembali ke Rusia dan akhirnya sampai wafatnya mati di situ. Nah, saudara, kalau kita hari ini berbicara, kata Mammon itu berasal dari bahasa Arab, artinya harta. Dan ternyata Alkitab itu pernah bilang, Bapak-Ibu Saudara, yang kita nggak bisa mengabdi sebagai orang percaya kepada dua Tuhan. Ya, kamu ikut Kristus, tapi kamu juga tuannya adalah harta. Siapa di antara kita yang nggak perlu uang? Kita perlu uang. Tapi Tuhan kita ternyata bukan uang. Tuhan kita adalah Tuhan. Makanya dikatakan tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Betapa mengerikannya. Kalau kita lihat gambar ilustrasi di depan, hari-hari ini banyak orang ternyata sebagai orang Kristen seperti serigala berbulu domba. Jadi dia kelihatannya dia ke gereja, dia kelihatannya dia Kristen, harusnya dia hamba Tuhan, tapi ternyata dia bukan hamba Tuhan, dia adalah hamba uang. Ini begitu mengerikannya. Makanya Alkitab ingatkan saudara di dalam Injil Matius, you cannot serve God and mammon. And why man can never have two master. Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, karena pasti kamu akan lebih setia pada salah satu. Seperti Kim Kilby tadi, akhirnya dia lebih setia ke Rusia, makanya balik ke Rusia.
Jadi kalau kamu ngakunya Kristen, tapi kamu sebenarnya tuannya itu bukan Tuhan, ya, kamu sebenarnya lebih setianya nanti kepada uang. Nah, hari ini Alkitab mengingatkan kepada kita supaya kita boleh evaluasi dari cerita yang dikasih tadi. Apakah kita hari ini hamba Tuhan atau hamba uang? Nanti kalau saudara punya waktu ngomong di rumah, dan saya harapkan punya waktu ngomong, mari buka 2 Raja-Raja pasal 5. Saya ceritain ya, 2 Raja-Raja pasal 5 buat saudara secara singkat aja. 2 Raja-Raja pasal 5 itu ada banyak ayat. Tadi saya hanya ambil di ayat yang ke-20, tapi kalau baca di rumah sampai 27 ayat, itu bercerita Alkisah di kerajaan tetangga namanya kerajaan Aram. Ada panglima tentaranya sakit kusta. Kerajaan Aram itu apa sih? Kerajaan Aram itu kerajaan tentaranya Israel. Israel ini pecah menjadi 2 setelah Salomo meninggal. Sampai di sini ikut saya ya, paham? Salomo meninggal, Israel pecah menjadi 2. Israel yang selatan namanya Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Israel yang utara, ibu kotanya Samaria. Oke, sampai di sini paham? Israel utara, di utaranya ada kerajaan Aram. Sekarang Aram itu negara yang namanya Suriah. Makanya ibu kotanya sama, Damaskus, Damsyik. Ibu kotanya di sini Damaskus, saudara. Jadi Aram ini tetangga Israel, seperti Malaysia dengan Indonesia. Satu kali panglima tentara Aram namanya Naaman sakit kusta. Alkitab mencatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4, pasal yang ke-5, dia orang yang gagah perkasa, dia orang yang track recordnya baik. Hari ini belum tentu loh orang jabatannya tinggi track recordnya baik, ya kan? Ada orang jabatannya tinggi, mungkin dia wali kota, mungkin dia bupati, kelihatan di TikTok dia habis itu kena klub gawer-gawer. Anak muda masih ngikutin. Ya kan, tiba-tiba dia pergi ke Jepang, dia izin sama bosnya kan gubernur, ya kan gitu. Soalnya kan track recordnya nggak baik. Pernah punya kasus korupsi, ya kan? Pernah punya kasus selingkuh, narkoba. Nama ini apa kurangnya? Sebagai orang dia baik, jabatannya tinggi, nanti baca sendiri ya di rumah, gitu ya. Itu saya nggak akan tampilkan semuanya. Kan? Nama ini panglima tentara, bosnya cuma 1. Kalau di kita panglima tentara nasional Indonesia, panglima TNI bosnya cuma 1, presiden, ya kan? Karena semua tentara di bawahnya dia, gitu. Nah dia bosnya cuma 1, Raja Arab. Dia orangnya track recordnya baik, sudah gitu kerjanya bagus, disayang bos. Siapa yang pernah ikut orang disayang bos itu? Saya pernah ketemu orang curhat begini, saudara. Aduh pak, saya tuh ada 1 hutang yang cukup besar. Kalau saya pinjam ke bank, gitu, ya. Bank itu prosedur prasyaratnya ribet, mengembalikannya juga repot. Tiba-tiba bos saya bilang, kamu perlu berapa? Saya perlu sekian ratus. Pinjam sama saya, kamu balikan sesuka-suka kamu. Kok bos berani meminjam kepada saya? Karena kamu track recordnya bagus, aku percaya kamu, aku sayang sama kamu. Nah semua orang bisa disayang atasan loh saudara. Nah Naaman ini dicatat, dia disayang atasan, dia disayang rajanya, bosnya, dia track recordnya bagus, jabatannya yang tinggi, kerjanya juga benar. Setiap kali bikin perang menang. Ada orang dikasih jabatan ini kerjanya nggak benar, nggak bagus, suruh kerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa, kerja ini nggak beres. Nah Naaman ini beres semuanya. Tetapi yang kita mencatat, sayangnya dia sakit kusta. Kusta itu penyakit yang zaman Tuhan Yesus dan zaman sebelumnya dianggap sebagai penyakit yang kena berkala. Orang kalau sakit kusta nggak boleh masuk di lingkungan ini, dia harus tunggu di luar, di pintu gerbang kota. Kalau yang pernah nonton film, ada yang pernah nonton film dari luar gitu, nontonnya Siksa Kubur sore. Sebenarnya kalau ada film Hollywood gitu ya, itu ada orang kusta lewat, terus kita mau kasih makan zaman dulu. Jadi kalau orang itu ketahuan kusta, langsung diusir dari rumah. Kalau dia kerja di toko, dikeluarin dari tokonya. Dia kerja di kantor, dibuang dari kantornya, dibuang dari keluarganya. Bayangkan seorang panglima tentara, panglima jabatannya tinggi, orang yang kaya, orang yang hebat, koneksinya kemana-mana, relasinya di mana-mana, yang disayang bosnya sakit kusta. Tiba-tiba pembantu istrinya orang Israel bilang, Bu, Bapak suruh pergi aja. Kemana? Ke Penang International Hospital. Kan panglima kan harusnya ke International Hospital dong. Ya kan, ke Mount Elizabeth gitu kan, di Yerusalem International. Enggak, ada kok pendeta di situ, hamba Tuhan, namanya Elisa. Untungnya namanya ini rendah hati. Makanya dari 2 Raja pasal itu bisa dikhotbahkan tentang kerendahan hati, ketaatan. Kalau dia rendah hati, dia akan bilang, sokong. Ya, ngajari aku panglima tentara, kamu udah budak, perempuan, ya kan, anak Musa, kasih masukan ke saya. Ya, zaman dulu tuh nggak diatur, saudara, namanya perempuan, budak lagi. Sudah gitu masih anak baru kemarin. Tapi dia dengan rendah hati dia mendengar, dia minta izin bosnya kasih dia bekal, dia pergi ke Israel. Justru waktu pergi ke Israel, Elisa anehnya, nanti kita masuk di poin yang ketiga. Elisa itu nggak jumpain dia, Elisa nggak escort dia.
saudara, itu betapa kalau orang belum bertobat itu melukai hati kayak sibuk. Saya dulu 2008, itu saya dari Jakarta, saya bisa beribadah. Tiba-tiba ibadah itu mau kedatangan desanya Presiden Soeharto. Ada desanya Pak Harto, saudara. Terus aku masih jauh lebih muda, belum nikah waktu itu. Dipanggil Elsa, nanti ibu itu datang, ibu itu datang, sudah lama dulu. Kamu sambut ya, itu namanya escort. Kamu sambut di depan, kamu anterin dia masuk naik lift, kamu kasih tempat duduk. Dia bukan pejabat, hanya karena desa presiden. Kalau hari ini wali kota datang, masa nggak ada yang di depan? Benar. Kalau hari ini ada pejabat gubernur presiden datang, masa nggak bisa? Ini panglima tentara negara seberang sudah bawa surat, dikasih izin masuk sama Raja Israel, dia bisa nggak punya? Bukan desa sombong. Itu ada di poin yang ketiga. Lalu cuma disuruh mandi di Sungai Yordan, saudara. Dan coba bayangkan kalau dia tidak paham, saudara, dia bilang apa ini? Dia pulang, kayaknya tidak terjadi yang namanya kesembuhan, dia tidak sembuh dari kusta. Tapi dia rendah hati, dia taat. Nah ini bisa belajar rendah hati, bisa belajar taat. Kan belajar apa Tuhan tambah uang ya. Setelah dia taat, sembuh, Elisa gak mau terima bekal persembahan yang dibawa oleh Naaman. Tetapi dua Raja-Raja 5 ayat 20 tadi, kalau kita ulang, ya kan? Kalau kita ulang tadi, ini warna ini yang 2 Raja-Raja 5 ayat 20, kalau kita lihat, tetapi ternyata yang namanya Gehazi ini lari-lari. Saya baca ayatnya ya. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa, Tuanku ini kok gak mau nerima, itu buat duit itu banyak loh, ya kan? Ya, akhirnya saudara dia lari, dia kejar Naaman itu, dia bawa dia bilang, ada orang datang, ya hamba-hamba Tuhan itu dari gunung, kasihlah setalenta 2 talenta. Lalu Naaman bilang, boleh dong dikasih talenta, ya kan, setalenta 2 talenta. Setelah dia harus balik, saudara, ternyata apa yang terjadi? Elisa bilang, kamu dari mana? Kamu dari ketemu itu kan, Naaman kan? Kusta yang ada di Naaman, karena kamu gak taat, gak tunduk sama saya, firman Tuhan bilang akan kena ke kamu. Dia sembuh dari kusta, kamu gantian yang kena kusta. Kurang lebih cerita di 2 Raja-Raja pasal 5, nanti baca sendiri di rumah. Nah hari ini dari cerita Gehazi, dan saya mau lihat gambar dari Kim Kyomi, akhirnya dia lari ke salah satu negara Soviet. Kita juga nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Pasti kita akan lebih setia ke salah satu, betul? Kita akan lebih setia. Kalau saudara belum bertobat, saudara akan lebih setia ke dunia daripada ke Tuhan. Nah hari ini kalau kita udah bertobat mengenal Tuhan, ikutlah Tuhan. Kita udah diberi lunas oleh darah Yesus, bukan lagi hidup kita milik kita, tapi milik Tuhan. Harus evaluasi apakah kita hamba Tuhan atau hamba uang. 3 hal dari cerita Gehazi tadi yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara, yang namanya hamba uang ternyata merasa dirinya patut diperhitungkan dengan uang dan melihat segala sesuatunya dengan uang. Saya ulang, kalau saudara mau catat boleh, mau foto boleh ya kan, karena ini panjang. Ternyata yang membedakan hamba uang, hamba Tuhan itu hanya pendeta ya. Semua orang Kristen hamba Tuhan. Karena kita telah dibeli lunas. Jadi hidup kita seperti dibeli ini. Udah ya, ini punya saya. Kalau ini udah dibeli, hidupmu bukan punya Tuhan yang tetap bilang banyak kayaknya, tapi hidupmu punya Yesus. Kalau hidup bagiku Kristus mati adalah keuntungan. Jadi sekarang kita adalah hamba Tuhan. Kamu ini hamba Tuhan sekarang atau hamba uang? Nah poin pertama dari cerita Gehazi tadi, ternyata hamba uang merasa dirinya patut diperhitungkan dengan uang dan melihat segala sesuatunya dengan uang. Jadi hamba uang itu merasa apa-apa yang dia kerjakan hitungannya harus duit. Pernah ketemu orang duit? Kita perlu duit nggak? Perlu, saudara. Siapa yang nggak perlu? Saudara mau bayar uang sekolah pakai uang? Itu nggak mungkin. Tapi kalau saudara melihat segala sesuatu harus diperhitungkan dengan uang, berarti itu sebenarnya hamba uang, bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu kalau saudara ngomong, kalau memang harus dia bayar, nggak apa-apa dia bayar. Tapi kalau hati kita hamba Tuhan, ya semuanya hamba Tuhan, kita nggak melihat segala sesuatu itu hitungannya duit, ya kan? Tampung orang itu kita tahu, udah kita berbuat duit banyak tuh, ya kan? Kita bawa berteman sama dia cuma enggak. Harusnya kita kan seperti Kristus, berteman sama dia kenal Tuhan. Masalah berkat saya percaya Tuhan bisa buka pintu berkat dengan cara luar biasa. Amin. Tapi hamba uang itu merasa dirinya apa-apa patut dihitung dengan uang, melihat segala sesuatu, melihat ini, melihat kejadian, melihat orang, melihat peristiwa, melihat anak, melihat orang tua, semua diiangi dengan uang. Mari kita lihat ayatnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 20, berpikirlah Gehazi. Jadi yang di otaknya dia bukan namanya ini kenal Tuhan. Allah
Tuhan ini bodoh banget ya. Kok dia nggak mau terima uang ya? Sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani Naaman. Kalau dalam versi salah satu versi bahasa Inggris mengatakan begini, oh my master is too easy on Naaman. Too easy tuh kok harusnya kamu tuh ngulitin dikit. Ya, kayak misalkan di Indonesia ngurus-ngurus apa, ya kan? Kalau bisa dipersulit kenapa tidak? Ya kan? Ngurus ngurus apa? Itulah ya sih. Karena kalau bisa dipersulit harus dipermudah, ya kan? Kok enak banget dia datang sembuh, ya kan? Enggak bawa duit. Maksudnya dari kata-kata ini, sesungguhnya Tuhan itu terlalu menyegani Naaman orang-orang ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Aduh, saudara, ini begitu mengerikan. Ternyata kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa Gehazi ini adalah hamba uang, bukan hamba Tuhan. Gak jaminan kita ke gereja tiap hari, gak jaminan kita ibadah tiap hari, gak jaminan kita jadi timnya pendeta. Gehazi ini sederhananya timnya pendeta, saudara. Ya, Gehazi ini timnya pendeta. Ya, tapi ternyata dia melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya uang, bukan sudut pandangnya Tuhan. Berapa banyak kita ketemu orang seperti itu, ya kan? Jadi kita ngomongnya duit, bukan kita nggak ngomongin kita apa kok. Rumah tangga masih ngomong duit, Pak. Besok harus bayar sekolah, Pak. Besok harus belanja, pasti. Tapi perhatikan tadi manusia dikit-dikit itu hitungannya tuh uang. Harus mau dengan uang. Aku udah ngomong dia hitungannya uang. Itu ciri-ciri hamba uang, bukan hamba Tuhan. Makanya kembali lagi, poin pertama yang bicara perspektif. Ada orang bilang begini, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Pernah dengar begitu kan? Jadi sebenarnya bisa dibilang benar, bisa dibilang salah juga, saudara. Tergantung perspektif. Uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, saudara, Tuhan izinkan, Tuhan pasti berikan uang nanti tepat pada waktu Tuhan. Amin. Ini bicara perspektif, gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen harus punya sudut pandang melihat segala sesuatu bukan seperti dunia melihat uang. Itu hamba uang. Tapi seperti Tuhan. Makanya Tuhan kita itu bukan uang. Orang kalau hamba uang merasa dirinya diperhitungkan segala sesuatu hitungannya uang. Ya, aku udah nolongin kamu uang. Dulu aku pernah bantu kamu. Ada orang yang sudah bantu, ya kan? Karena dia percaya dia nggak perlu balikin. Tuhan bisa balikin saya dengan cara yang lain. Amin. Itu hamba Tuhan. Dan dalam itu berarti beta semua orang Kristen. Tapi perhatikan, hamba uang itu obses with money. Makanya perspektif kita harus diubah, saudara. Diubah sudut pandang melihat uang kita perlu, tapi uang bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan. Melihat segala sesuatu. Beberapa ciri hamba uang, saudara. Ya, sorry, mundur bisa. Sorry, boleh mundur. Beberapa ciri hamba uang, saudara. Kita bisa evaluasi, ya. Paling tidak ada, ya. Hamba uang itu adalah orang yang berbicara uang tiap saat, meskipun tidak pada tempatnya dan tidak sesuai konteksnya. Kalau dia kerjanya di pajak, dia kerjanya di bank, ngomongin uang benar. Tapi dalam hidupnya isinya hanya uang yang dibahas, ya kan? Waduh, ini kayaknya rugi nih. Kita kalau begini terus sama dia. Kita kalau nanti dia ke gereja terus rugi, tahu bensin. Kan ngomongin uang, kita sadar, ya kan? Berteman sama dia, kita terusnya nolongin, kita nggak pernah ditolong uang, ya kan? Nggak pada konteksnya. Ya, tanpa sadari itu adalah Tuhan yang mau, bukan Yesus. Yang kedua, selalu melihat uang dari sudut pandang uang itu, bukan dari sudut pandang rohani. Kalau dari sudut pandang uang, saudara, ya kan? Ini milikku, ya kan? Makanya kan kita gambarkan Tuhan Yesus pernah bilang begini. Ada orang, ya, kan zaman dulu konteksnya berladang, saudara. Dia menanam. Ya kalau sekarang mungkin usaha macam-macam, apalagi zaman itu ada YouTuber, ada influencer, ya kan? Dulu kan nggak ada profesi itu. Dulu profesi yang paling umum itu berladang sama peternak, saudara. Nah, ketika dia berladang, dia kumpulkan hasil-hasil gandumnya, saudara. Dia taruh di lumbung. Perhatikan Tuhan Yesus kasih perumpamaan begini. Pernah baca kan? Orang itu berkata, aku akan menabur, aku akan menghasilkan, aku akan mengumpulkan, aku akan taruh semua di lumbung, aku akan menyimpan, aku akan menjadi kaya. Lalu pada malam harinya nyawanya diambil daripadanya, lalu dia mati. Pernah baca itu? Boleh scroll itu ada yang tidak? Oke. Kalau dalam bahasa Yunani kata aku itu ego, bahasa Mandarin kan wo, bahasa Inggris I, ya kan?
bahasa Indonesia saya, bahasa Yunani aku. Kalau saudara baca kitab Yunani ego. Jadi kata nats itu ego, ego. Makanya orang yang mikir dirinya sendiri, yang melihat uang dari sudut pandang uang, itu orang yang biasa egois. Gak ngurus orang lain gak makan apa gak, saya penting aku makan. Gak tahu kiri kanan itu susah apa enggak, yang penting aku gak susah. Gak peduli orang lain rugi atau repot, aku lakukan, yang penting aku tutup, yang penting aku cuan. Orang lain itu merasa tidak enak, rugi, gak ngurus. Makanya yang kedua, dia melihat uang dari sudut pandang uang, bukan dari sudut pandang rohani. Kalau dari sudut pandang rohani, saudara, segala sesuatu, apa maksud Tuhan ya? Kok aku ditaruh di keluarga ini? Kenapa ya? Kok aku ditaruh di lingkungan ini? Ternyata dia butuh bantuanku. Aku mungkin gak punya uang, tapi aku punya tenaga, aku mau tolong dia. Itu kan dari sudut pandang rohani. Kalau dari sudut pandang uang, aku tolong dia. Pintarku berkurang nanti, dia malah dapat job dari bosnya lebih banyak daripada aku. Berbeda melihatnya. Ya. Lalu orang yang selalu membandingkan uang diri dengan orang lain secara konsisten, membandingkan untuk evaluasi 1-2 kali gak apa-apa secara konsisten, itu bahaya. Menjadikan dirinya stres dengan selalu berfokus pada keadaan pendapatannya, nggak pernah bersyukur dan mencukupkan diri, memiliki perilaku belanja ekstrim, meninggalkan keluarga, persahabatan, momen pas dan hal berharga lainnya hanya demi uang. Nah, saudara, dari sini kita tahu poin yang pertama, ternyata hamba uang, kita ini hamba uang atau hamba Tuhan. Hamba uang merasa dirinya patut diperhitungkan dengan uang dan melihat segala sesuatunya dengan uang. Apakah hari ini saudara merasa segala sesuatu yang saudara kerjakan harus dinilai semua dengan uang? Ada kalanya saudara terima bayaran betul, tapi ada kalanya waktu saudara melakukan segala sesuatu ternyata tidak bisa dibalikkan dengan uang, gak apa-apa. Saudara ini hamba Tuhan, bukan pendetanya, hamba Tuhan. Tuhan nanti yang akan beracara dalam hidup. Amin. Kita profesional saja kerja kita dalam hidup segala sesuatu. Mama yang mami kamu ya, nanti bergede, ya kan? Kamu yang akan kasih mama uang. Betul. Kalau saudara mendidik dia secara rohani benar, dia nggak akan lupa sama orang tuanya. Tapi saudara ngerti konsepnya. Apa-apa hitungannya uang itu hamba uang. Tapi hamba Tuhan itu melihat segala sesuatunya secara rohani. Sementara hamba uang merasa semua patut diperhitungkan dengan uang, melihat segala sesuatunya dengan uang. Saya punya satu cerita, saudara. Satu kali saya pernah tinggal di Batam 2012 beberapa waktu. Terus pada waktu itu ada ibadah di pulau lain, Pulau Bintan ya. Jadi di sebelah kirinya itu Pulau Batam, di utara itu Singapura. Di Pulau Bintan yang utara itu ada satu resort yang orang datang eksklusif dan orang lokal pun gak bisa masuk. Ya, itu di dalamnya sampai Hollywood, Beyonce di Bintan. Saya nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Tapi kalau dari Batam mau ke Singapura tinggal naik ferry 30 menit, dari Batam mau ke Bintan juga tinggal naik ferry, dari Batam ke Johor tinggal naik ferry. Orang Batam itu lebih sering ke Singapura daripada ke Jakarta untuk Bali, karena murah ya. Nah, saudara, pada waktu saya nyebrangkan model ibadah di masuk Blusuk gitu ya, saudara, di situ saya ingat banget ya, ternyata untuk menjemput, jadi ada resort yang bagus tapi kontras di daerah sekelilingnya itu masih infrastrukturnya waktu itu belum bagus. Nah, pada waktu itu mau ada ibadah, saya ingat banget orang-orang dijemput untuk ibadah. Ya, ketika orang-orang itu dijemput untuk ibadah, saya ingat banget, saya lihat yang dijemput itu satu bapak-bapak, profesinya bagus, dia seorang dokter, ya, spesialis, mobilnya baru. Ya. Terus saudara, orang-orang dia angkutin, dan pada waktu itu jalanannya bukan seperti Surabaya aspal, saudara, tetapi jalanannya itu tanah yang kotor, saudara. Terus mobil baru tahu sendiri kan, begitu saya itu pertama kali coba mobil baru, begitu dibuka awalnya mobil baru, ya kan. Terus lantainya masih ada apa? Nah, orang Indonesia masih ada plastik, ya kan. Betul, saya juga gitu, ya kan. Masih ada plastik. Dia pakai ini saudara 5 kali. Dari yang aromanya mobil baru sampai aromanya udah aroma minyak kayu putih, udah aroma bau dari karet, perkebunan karet, ya kan. Terus udah mobil yang kotor sekali, saudara. Terus saya tanya sama bapak ini, Pak, bapak kok bisa ya punya hati? Ini mobil baru, bro. Saya aja yang pendeta, mobil baru belum tentu saya mau langsung pakai dengan orang. Dan itu takutnya bukan di kota Surabaya yang jalannya bagus, saudara, ya kan? Tapi yang jalanannya itu rusak. Sudah tahu nggak ini jawabnya apa? Ini cuma jawab begini, ya kan? Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya. Saya pun bisa jadi orang, maksudnya punya profesi bagus. Saya dari keluarga susah dulu,
Saya bisa hari ini punya mobil karena Tuhan. Kalaupun saya pakai ini untuk pekerjaan Tuhan, masa saya kasih hitung-hitungan duit? Nanti Tuhan yang akan berkati saya dengan cara luar biasa. Di situ saya melihat bahwa ini perbedaan sudut pandang melihat. Hamba uang merasa semuanya perlu dihitung yang dia kerjakan dengan uang. Dan hamba uang, saudara, yang merasa melihat segala sesuatunya dengan uang. Sementara kita yang hamba Tuhan, kita melihat semuanya dari kebaikan Tuhan dan melihat dari kacamata Tuhan. Dikasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sebab saya percaya, saudara, Tuhan tuh bisa berkati dengan cara yang luar biasa. Kalau saya ngomong di konteks saya sebagai hamba Tuhan, pada waktu pandemi saya pernah foto di dalam satu gereja. Oke, bukan gereja di pedalaman, bukan gereja kecil, gitu ya. Terus ya namanya pandemi ya, jadi ibadah kan nggak sering pada waktu itu, jarang orang duduk-duduk, kebanyakan online. Selesai ibadah, pulang ke aku. Ya, selesai ibadah pulang, tapi hamba Tuhannya nggak dikasih persembahan. Saya bukan bilang cerita saya berharap itu enggak. Ini kan normalnya begitu. Ya masa terus nggak dikasih terus aku baca lagi shalom, nggak dapet ya. Shalom nggak mungkin gitu saudara. Ya kan, benar dong. Tapi kalau aku hamba uang, aku bilang, waduh, ya kan, aku kan udah capek-capek, nggak dihargai. Oh nggak apa-apa. Ya Tuhan punya cara kerjanya. Ya kalau orang yang hamba uang akan dibilang, waduh, gimana sih? Ya kan, dia udah. Kalau saudara deh, profesi saudara kasih gitu, saudara punya mobil biasa dipakai untuk usaha, tiba-tiba saudara bantu orang sakit, terus saudara bilang, waduh, udah pergi ke sana, bensin tuh nggak dihitungin, orang gimana sih? Ngerti nggak? Saya pakai contoh cerita konteks saya yang saya alami, tapi saya nggak pernah marah, gitu. Saya pikir ya udah, karena waktu itu kondisi juga lagi susah, gitu. Dan memang pada waktu itu untuk saya keluar rumah saja itu butuh effort, karena kan waktu itu ada penjagaan dong, ya, waktu pandemi kan mau kemana keluar. Lingkungan semua dijaga, pakai masker, dikit-dikit, ya kan swab, gitu, dikit-dikit antigen gitu. Selesai, oke, nggak diberikan persembahan, nggak apa-apa. Tapi hamba Tuhan itu melihat bukan dari sudut pandang Tuhan. Oke, Tuhan suruh saya jadi berkat, Tuhan akan berkati saya. 4 hari kemudian, saudara, saya cuma ketemu satu ibu, saya dari istri. Ibu itu dari Pak, doain saya. Oke, saya bilang sama istri saya, kita doain. Berpikir saya cuma ketemu biasa oleh ibu saudara. Selesai doain dia keluar dari tasnya amplop saudara. Sudah benar-benar enggak, Tuhan memang mau saya memberkati Bapak. Ini saya berkat lagi dari awal, bukan karena sekarang gitu. Terima aja Pak. Gak pakai pergi ke sana, gak pakai ketemu aja gitu saudara. Terus doain. Ya udah, istri saya masukin dong saudara di dalam tas. Begitu di dalam saudara, saya bilang sama istri saya, ini tadi kasih apa sih? Coba boleh dicek. Soalnya kalau isinya berapa? 7 juta. Gereja itu mungkin nggak kasih segitu sudah. Coba kalau saya makan uang, saya akan bilang, aku ini gimana sih dia? Ya soal kebetulan buat ini tepuk tangan aja. Habis itu saya katakan, inilah harus konsep berpikir dan perspektif orang Kristen. Tuhan buka cara kayak seperti orang tadi. Saya udah berkati Tuhan, saya pilih itu kan semua. Kalau kerja betul profesional itu, tapi kan nggak segalanya itu dengan uang. Tuhan buka berkat dengan cara aja. Kalau berkat saudara di kantor mau tutup, berkat nggak akan hilang. Kalau berkat saudara, orang lain yang punya usaha berusaha menjatuhkan, berkat nggak akan hilang. Jadi itu poin yang pertama, saudara. Ternyata hamba uang itu merasa semuanya patut dihitung dengan uang dan melihat segala sesuatunya dengan uang. Sekarang yang kedua, saudara, hamba uang ternyata berani bahkan menjual nama Tuhan demi uang. Hamba uang akan menjual nama Tuhan demi uang. Sama-sama bilang ke saya, kuduslah nama Tuhan. Jadi gak dikit-dikit sembarangan saudara yang akan mengatasnamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Apalagi demi keuntungan uang, cuan, profit semata. Itu mereka. Karena itu ternyata hamba uang. Kalau hamba Tuhan betul-betul memperhatikan Tuhan maunya apa, hamba uang akan menjual nama Tuhan demi uang. Ayat di mana ayat yang tadi? Mari kita baca. Saya baca buat saudara 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani nama orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Itu poin 1. Ya. Jadi dia melihat semua dari cara uang. Apa yang dia lakukan? Dia harusnya dinilai uang. Aduh, kalau kamu dinilai uang kayak tadi, mungkin kalau kamu kerja dapatnya cuma 1 juta. Tapi kalau Tuhan bisa kasih kesehatan, kalau anaknya beasiswa,
itu kan kelihatannya ada uang dari Tuhan. Tapi caranya mungkin nggak waktu kita, nggak cara-cara kita. Nah, hamba Allah itu melihat semuanya dengan cara diperhitungkan uang, ya, dan merasa segala sesuatu itu dilihat dengan uang. Itu tadi, sesungguhnya Tuhan meninggali nama orang-orang ini dengan tidak menerima persembahan yang di bawahnya. Kata-kata berikutnya, demi Tuhan yang hidup. Sama-sama bilang saya, demi Tuhan yang hidup. Jadi dia harus dipakai nama Tuhan. Demi Tuhan yang hidup. Udah Tuhannya T-U-H-N huruf besar. Itu kalau dalam bahasa asli itu nama Tuhan Yahweh. Kalau T-U-H-N huruf kecil itu artinya Lord, ya jabatan. T-U-H-N huruf besar semua itu Yahweh yang sekarang kita kenal di dalam Yesus. Jadi kalau kita ini udah pakai nama Yesus gitu ya, pakai demi Tuhan yang hidup, aku akan ke sana, aku akan tipu dia, dan aku akan terima uang dari dia. Kata-kata dalam bahasa Yesus sederhana seperti itu. Dan dia ngomong, sudah begini ya Pak Praman, Pak Jenderal, ada 2 orang dari gunung, kata Elisa, bicara ngomong, kasihlah barang setalenta 2 talenta. Oh ya mau dong dia. Aku ini loh ngasih ini semua. Masalahnya ya tuanmu itu ya atau hamba Tuhan itu nggak tahu, sombong kali dia. Itu poin ketiga, dia nggak sombong, gitu ya. Oke, kasih setalenta. Aku terima kasih Pak, terima kasih balik. Ketika dia balik, dia bisa bilang, kamu dari mana? Kamu dari ketemu tangannya. Oke, kamu yang kena teruskan sekarang. Kamu yang dikeluarkan dari lingkungan masyarakat sekarang. Soalnya ketika dia bilang demi Tuhan yang hidup, ayat 20 dari 2 Raja-Raja 5, aku akan lari ke sana, aku akan berbuat maksimal, mau bohong pun nggak apa-apa, ya kan? Supaya aku dapat keuntungan profit dari situ, bahkan sampai menjual nama Tuhan. Oh ini mengerikan. Jadi Jesus versus Mammon hari ini dengan judul hamba Tuhan, kita evaluasi. Kalau kita hamba Tuhan, kita nggak akan sampai di titik menjual nama Tuhan, pakai nama Tuhan, lalu memberikan sekali saudara Tuhan dipermainkan demi uang. Karena kita artinya mengabdinya bukan sama Tuhan, tapi sama uang. Ini begitu mengerikan. Saudara, kalau saudara mau tahu, ya berapa sih yang dibawa oleh dalam ini begitu menunjukkan kalau orang belum bertobat, ya. Next. Oh ya. Berpikir lagi dari semua kata ayatnya. Saya pikir saya tahu ada di depan. Sesungguhnya Tuhan itu kalau meninggali nama itu poin 1. Demi Tuhan yang hidup, dia pakai nama Tuhan. Aku akan lari sana. Udahlah, tak bohong dikit, tak buat macam-macam pakai nama Tuhan supaya aku dapat imbalan daripada dia. Ya bayangkan yang namanya next, yang namanya nama ini datang dengan berbagai barang-barang yang dipersiapkan, saudara. Dia ada satu gambar ilustrasi, dia datang iring-iringan. Ini saya tahu dulu. Saudara tahu? Saudara buka dulu di Alkitab, di handphone. Saudara tahu? Supaya saudara bisa tahu berapa yang dibawa oleh nama. Nanti kita akan konversikan ke zaman sekarang, ya. Lalu kita lihat di ayatnya yang ke-5, 2 Raja-Raja 5 ayat 5. Oke, maka jawab Raja Aram, baik, kan Panglima Utara, dia minta izin dong sama bosnya. Pak, bosnya cuma 1. Saya mau cuti Pak, mau kemana? Sebentar aja. Mau ke Penang International Hospital, mau check up, oh ya boleh. Mau ke kerajaan sebelah, mau ketemu ada satu pendeta, enggak. Kita aja beda agama. Dia nggak percaya sama Allah yang hidup di sebelah orang Israel. Tapi kata siapa? Kata jenderal yang lain, mereka mencoba berubah di situ. Enggak, kata pembantunya istri saya, kok kamu dengerin kata-kata pembantu istrimu? Gak bisa menghilangkan, tapi logika itu masuk, saudara. Tapi karena raja ini sangat sayang, ya saudara. Kalau kamu yakin kata-kata budak dari nonyamu itu bahwa nabi ini berkuasa, pergilah. Aku membekali kamu. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan, supaya tidak diremehkan dong. Dia ini kan panglima tentara dong, orang yang berduit. Emangnya gratisan, kan ada orang bisa begitu, orang punya duit. Aku nggak gratisan dong, aku bayar ya. Bayar juga berapa semua karena Tuhan. Saudara bisa punya rumah hari bukan karena saudara kerja, karena Tuhan. Saudara bisa punya jabatan tinggi bukan karena saudara pintar, karena Tuhan. Yang kasih kita itu sama Tuhan. Saudara bisa hari ini punya kuasa karena Tuhan. Sekali diambil dari Tuhan, saudara karena Saladion itu satu artis yang selalu rutin konser di Caesar Palace di Las Vegas. Itu kalau satu kali konser dia dapat bayaran itu sekitar 20 M.
setahun 5 kali berarti dari 100 M dong saudara. Makanya aku kerja dari jam 9 jam 5 ceklok saudara. Ya kan? Tapi dia pada dia latihan. Sekali waktu suaranya hilang, 2 tahun dia nggak konser walaupun saya percaya dia masih banyak. Ya kan? 2 tahunnya vakum sampai orang udah waiting list. Kan di Las Vegas tuh ada konser nanti tiap bulan, minggu sekian nanti Celine Dion, nanti Adele, nanti ini. Waduh, di Amerika showbiz itu kalau udah sampai di top atas maka Indonesia bisa sampai top atas itu duit apa yang banget. Tapi satu kali dia suaranya hilang, suara dua kali ini aja suara serak aja kamu bakal ganggu saudara, ya kan? Nah, ini nyanyi, ya kan? Gimana dia mau nyanyi lagunya dia saudara? Dia 2 tahun dia terapi keluarin duit ratusan ribu dolar. Sampai dia bilang bener ya, suara kita pun datangnya dari itu. Makanya jangan pernah sombong. Ya. Dan Raja Arab ini bilang begini, oke kamu bekal, mari kita lihat bekal yang diberikan kepada dia berapa. Aku memberikan kamu bawa dia supaya kita nggak diremehkan ya, kita kerajaan tetangga. Emangnya kita negara miskin, gitu terang begitu ya kalau ya aku bawakan kamu 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Mari kita lihat 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian. Pakaian itu masih pakaian mahal, ya. Karena zaman dulu orang tidak ada seperti sekarang, gitu ya. Maksudnya zaman dulu, sudah lihat aja potret Indonesia 1920. Toko-toko baju jangan mau sekarang. Kalau sekarang tuh baju murah di online tidak bisa. Tapi zaman dulu nggak semua orang bisa. Punya baju apa lagi buat tahun lalu? Kainnya kain mahal. Di bawahnya 10 talenta perak. Talenta itu apa? Coba kita lihat. Talenta itu satu ukuran nilainya 34 kilo. Tadi berapa talenta? 10 talenta. Boleh mundur lagi? 10 talenta perak, 6.000 shikal emas. Next ya. 1 talenta itu 34, berarti 10 talenta dia dibawakan 340 kilo perak. Kalau digramkan 340.000 gram. Saya cek, misalnya saya salah, ya aku persis 1 gram perak hari ini 30.000. Ya. Kita lihat juga yang kedua, 1 shikal itu 11,4 gram. Dia dibawakan tadi boleh turun lagi 6.000 shikal. Ya, berarti dia dibawakan next. Dia dibawakan 340.000 gram perak dan 68.400 gram emas. Emas lagi mahal lagi, kan? Coba bawa ini ke pasar atau bingung. Oh itu kan gimana ya? 68.000 gram langsung ke antaranya aja pak. 340.000 gram perak. Kalau nggak salah saya cek tadi 1 gram perak 30.000. 1 gram emas katakanlah 1 juta. Bisa kita mungkin aja. Dia di bawah berapa itu? 10,2 M sama 68 M. Jangan nanti aku remeh ya. Kalau mau ngomong, nama. Udah gitu nggak disambut ya. Disuruh mandiin kali nih. Dia nggak tahu aku bawa banyak nih. Saya bisa bilang, you can grow with your money. Supaya kamu tahu tadi poin 3. Tuhan mau kasih tahu bahwa aku lagi banyak ini. Dia mau banyak. Ini kalau dijadiin bisa diputar di duit orang yang pikir itu nggak salah juga kalau baru punya usaha pikiran. Tapi kalau orang yang itu waduh dia mau bisa diputar makanya masuk dia semuanya. Pasti dia nggak mau cuma berasa jadi Tuhan ini bagaimana sih gitu, ya kan? Ini segini banyak loh. Saya pakai bahasa Indonesia supaya saudara ngerti aja 10,2 M dan 68 M. Saya nggak mampu. Jadi ternyata hamba uang itu bahkan berani menjual nama Tuhan, bahkan lebih uang. Saudara, siapa yang nggak butuh uang? Kita butuh uang. Tapi uang itu bukan Tuhan kita, uang di bawah kita. Kita yang kelola, kita yang atur berdasarkan arahan instruksi dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau kita lihat saya pakai contoh Indonesia, ya rawan pakai contoh luar negeri aja. Di Nigeria dapat 3 pendeta Nigeria di Afrika melakukan money laundering senilai 330 miliar. Saudara, siapa yang apakah dia tidak boleh beli nomor 9 setelah itu? Tidak boleh. Bahkan ada orang yang hidup dari pelayanan memang berhak menerima. Tapi kalau dia mulai dikuasai oleh uang, bahkan berani menjual nama Tuhan yang dibuang dan diomong uang terus saudara, sampai akhirnya uang itu yang menguasai dia bukan Roh Kudus. Akhirnya uang itu disalahkan, dia pakai bisnis, dia sogok orang, ditangkap,
ya kan? Dia pakai bisnis yang salah, dia pakai laundry, akhirnya juga bukan menjadi kesaksian yang baik. Harusnya kan hamba Tuhan masuk surga, hamba Tuhan masuk penjara, gimana sih? Ya kan? Ya, ini di Afrika, saya ngomong benar, soalnya cek ini dulu. Saya pakai contoh di luar negeri aja, ya. Saya pakai contoh di luar negeri, saudara. Makanya kali ini, saudara, saya ingat, saya pernah satu kali diwawancara oleh radio dalam satu podcast, gitu. Ketika ditanya, dia bilang begini, Pak, kita berandai-andai, dia bilang begitu. Berandai-andai, gitu, ya kan? Hamba Tuhan, Allah Bapa, hamba Tuhan, misalkan, gitu, ada yang memberi sampai mobil itu dua, kan ada bus, gitu ya. Itu dua, itu apa? Yang terpikat kan itu dua, jangan salah loh. Aku udah terpikat itu dua, aku pernah loh naik terpikat itu dua, gitu. Aku orangnya santai, makan di hotel bisa, makan di jalan bisa. Saya kecil di Australia, makanan Australia bisa, saya makanan Indonesia apa penyiapan bisa, dan ada masalah. Spesifik dong, itu dua. Ini yang banyak podcast saya di radio, gitu ya. Terus dia Ferrari, aku beli enggak? Saya bilang, tujuannya apa? Punya mobil sebagai alat transportasi kok. Transportasi produk yang pakai biasa-biasa ini cukup, ya kecuali kalau kamu berusaha, nggak apa-apa, kamu kan hamba Tuhan. Ya, bukan berarti kalau orang hamba Tuhan suka punya mobil boleh, tapi kalau udah sampai seperti itu, gitu sudah, lama-lama kelihatan dia kuasainya itu bukan orang kudus, tapi kedagingannya, ya kan? Oh kayaknya semua orang udah punya kulkas 5 pintu, aku juga harus punya kulkas 6 pintu. Nggak begitu juga, gitu. Makanya hamba Tuhan bahkan sampai bisa berani menjual nama Tuhan hanya demi untuk keuntungan pribadi. Itu yang kedua. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, nah, kita masuk yang terakhir. Kenapa? Karena hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Oke, hamba Tuhan pernah yang pendeta di Limba, itu juga hamba Tuhan. Tapi kita semua hamba Tuhan. Dari kata I am redeemed. For you have been redeemed, not by gold or silver, not by money, but by the holy blood. Dalam bahasa Madura tadi sudah ya. Dalam bahasa Indonesia kamu telah dibeli lunas. Ya kayak dari pasar muda. Aku belinya bukan oleh emas, ini lebih mahal lagi dari emas. Kenapa? Karena konsep membeli penebus, orang berdosa bisa ditebus oleh darah yang tercurah. Sementara semua darah sudah berdosa. Saudara, bayi baru lahir saya kasih tahu, baru lahir dia udah berdosa belum? Yang bilang dia udah berdosa gimana? Yang bilang dia belum berdosa gimana? Yang bingung angkat kaki. Ya, baru lahir udah berdosa. Karena kita tahu ngomongnya dia mungkin berzina. Tuh, kakeknya dia nomor 4 ke atas main dukun. Tuh, gitu. Neneknya dia, emaknya dia mungkin dulu percaya dukun-dukun. Dosanya belum lagi dari Adam, jadi banyak banget lain udah berdosa. Ketika dia sudah akhir balik bisa bohongin mamanya, tambah lagi dosanya. Ya kan, melawan papanya, tambah lagi dosanya. Nipu, mukul tetangga tuh bertumpuk-tumpuk. Semua manusia Roma 3:23 sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada lagi yang bisa dikorbankan. Darah hewan cuma sementara. Masa mau tiap hari kita ngorbanin hewan, capek mati dong, habis karena darah hewan sementara. Makanya Allah itu perlu menjelma jadi manusia, ya, darahnya itu suci. Tidak ada bagian dari Yesus dan Maria di situ darah itu bukan ada. Dia hanya meminjam bukan dari Maria. Dia lalu menjadi manusia. Tujuannya Tuhan Yesus datang ke bumi apa? Supaya followernya 3M, supaya masuk majalah Forbes, jadi orang terkaya di dunia nomor 10. Enggak, tujuannya mati di kayu salib. Makanya dia bilang selesai, tetelestai. Ketika darah itu tercurah, darah ini mahal, lebih mahal daripada emas yang masih naik sekarang. Lebih mahal daripada uang sekarang dolar Singapura tembus tertinggi di Indonesia. Pound sterling tembus tertinggi, darah Yesus itu mahal aja. Tapi saudara jangan kacau, saya pernah punya teman dia doain pelayanan, kami pelayanan dia doain orang di rumah sakit di Cikini. Pendeta, tolong Pak, dia bilang. Ya, maksudnya karena orang luar pulau dia ngomongnya bahasa Indonesia di Jakarta nggak pasti, dia ngomongnya gitu karena mau pindah. Saya darah tinggi Pak, diabetes gula saya juga tinggi, kenapa darah Yesus lebih tinggi? Lah maksudnya gimana gitu, yang sakit gitu ya kan? Ya nggak gitu caranya gitu ya kan? Tapi kalau saya kasih tahu darah Yesus itu menebus saudara
lebih daripada uang emas perak, sehingga saudara ini sudah dibeli lunas, bukan lagi punya dosa, bukan lagi punya dirimu, bukan lagi punya sisa, tapi dirimu ini punyanya tuh Tuhan. Maka kau adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berpikir, bertindak, melihat dalam realitasnya Tuhan. Sama-sama bilang, saya dalam realitasnya Tuhan. Lalu yang saya tahu apa sih? Sederhananya ini, tidak usah pakai bahasa susah-susah. Apapun yang terjadi di hidupku, ini Tuhan maksudnya apa? Itu melihat dari caranya Tuhan. Kalau saudara melihat dari caranya Mamon, ya, saudara ketemu, gitu. Misalkan kalau pengusaha, nah, bisa nih bulan depan aku pinjam satu ekor, itu Mamon. Tapi realitanya Tuhan, Tuhan akan bilang kamu kenalkan dia hatinya terbuka. Masalah harus dilayani, didoakan, diajak, terus dia berberkati, mau memberkati. Itu kan lain, saudara. Tapi melihat realitanya dari realita Tuhan. Saudara melihat bukan seperti dunia melihat. Saudara berpikir bukan seperti dunia berpikir. Saudara berkata bukan seperti dunia berkata. Kalau kiri kanan pakai ini, kiri kanan itu, saudara seperti Tuhan. Tuhan punya mau apa? Itu disebut sebagai hamba Tuhan berpikir, bertindak, melihat dalam realitasnya Tuhan. Itu dilakukan oleh Elisa. Kalau kita lihat apakah Elisa itu sombong, next, ya? Apakah Elisa itu sombong? Apakah salah menerima? Ini saya pakai contoh karena Elisa hamba Tuhan ya. Apakah salah menerima persembahan pelayanan? Lalu yang nolak lebih suci? Enggak. Apakah salah menerima imbalan saat saudara kerja? Enggak, itu profesional aja. Apa yang dimaksud melihat dari realitasnya Tuhan itu adalah next, bahwa saudara dalam hidupmu selalu hanya Tuhan dalam setiap hal. Sebab saudara sudah dibeli lunas, hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Ketika apapun yang terjadi next dalam hidupmu, kenapa ya Tuhan aku ditaruh di kantor ini? Kenapa ya Tuhan aku mengalami ini? Kenapa ya Tuhan aku begini? Itu bukan dari realitanya Tuhan, bukan dari realitanya dunia. Kalau dari realitanya dunia, wah, luar banget. Kamu udah dekat sama dia, kamu gak korupin dia, itu realitanya dunia. Tapi kalau dari realitanya Tuhan, melihat semuanya tanya Tuhan, Tuhan punya. Sebagai penutup saudara, saya kasih contoh satu cerita yang saya alami sendiri. Satu kali saya kalau sama istri saya, kami kalau bawa bareng mau. Dan sekarang saya punya kebiasaan sama anak-anak saya mau. Karena kalau pagi jamnya itu beda-beda. Kalau saya morning person, kalau istri saya jam 9 udah ngantuk, itu sudah malam. Istri saya jam 12 malam belum ngantuk saudara. Jadi saya jadi saya jam 4 udah bangun. Nah, jam 4 saya doa, ya kan? Pagi-pagi, masa kita lihat CCTV, ya kan? Masa kita lihat story, WA, email, bos gitu, enggak, kita doa dulu pagi Tuhan, ya kan? Pada waktu saya doa, aneh ya, saya sama istri saya itu punya renungan masing-masing. Saya pakai sendiri, istri saya pakai satu program. Programnya pun tidak sama di handphone saya. Pada waktu itu, ayat yang saya dapat adalah kamu harus jadi berkat. Oke, istri saya baru jam 5, saya dapat dia jam 6 lah, dia renungan sendiri, saya sudah beraktivitas sendiri. Sorenya saya ketemu, kami ngobrol. Kamu tadi renungan nggak telat. Dan tiap hari saya nanya itu, hanya hari ketemu aja Islam gitu ya. Terus dilarang dia nanya kamu dapatnya apa? Aku dapatnya ini, dia dapatnya satu. Terus istri saya bilang begini, ya udah berarti Tuhan mau. Kalau hari ini ada berkat masuk, kita jadi saluran berkat buat orang. Kalau istri saya nggak yakin, saya nggak yakin, gitu kan? Kita jadi beda keyakinan, gitu ya. Kok kamu mau berkati? Aku kan belum nggak bisa, gitu kan? Kita dapatnya sama, ya. Hari itu saudara ada yang transfer saya masuk ke rekening. Terus saya bilang ada berkat, saya bilang ada berkat, saya bilang paskan seperti berkat. Ada hamba Tuhan dari luar pulau datang ke kota ini, kota di mana kita berada. Kita ajak makan dia, kita kasih persembahan itu buat dia. Hah? Tunggu dulu, nggak begitu Ferguson, ya kan? Suami istri beda kepala, dia mau ngasih, Tuhan bisa ini cuma transit ke rekening aku. Nah saudara ini melihat, istri saya dari realitanya Tuhan, tanya Tuhan, apapun, saudara dipercayakan anak, itu bukan menyambut. Kenapa anak ini dikasih saudara? Walaupun sulit dididik, Tuhan mau kamu apa buat anak ini? Soalnya dipercayakan jabatan, bukan menyambut, makanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita lihat dari realitanya Tuhan, kenapa ada uang masuk di rekening? Emang tadi ada yang perlu dibayar? Gak ada sih. Ya udahlah buat aku dikit lah jajan gitu. Oh enggak, berarti Tuhan mau kerjaan Tuhan. Loh, kok kita hari ini tidak keyakinan? Saya bilang gitu, istri saya, ya kan? Nah kita harus sepakat ya kata istri saya itu. Ayo ya,
Kok dilarang di hari itu renungannya sama, sore ada orang berkatin saya, sorenya berapa sejam kemudian ada hamba Tuhan bilang ke istri saya, hamba Tuhan ada ibu dari luar kota, saya ada di kota ini gitu. Saya cuma mau beritahu, oh nggak apa-apa ibu, saya mau ajak makan ibu, istri saya dari mana gitu. Oke. Kamu amplopin ya, kamu yang kepala keluarga, kamu yang kasih. Karena itu udah menutup, ya. Terus habis makan saudara, karena kan dia dari tempat pedalaman, nggak pernah makan di restoran itu nggak ada, ya kan? Jadi kami pergi ke situ. Selesai pergi saya sudah kasih kode, kasih. Amin Yesus, berikanlah Tuhan. Maksud saya sedang menceritakan istri saya berada di dalam kaya Tuhan. Gitu ya. Elisa sedang melihat dari realita, kau Gehazi melihat dari realita, duit 8M, 10M ini kok dilewatin aja. Sementara Elisa bukannya dia nggak butuh uang, tapi Tuhan lagi ngomong sama dia, aku tidak bisa dibeli. Jangan karena kamu jabatan tinggi bahwa hubungannya kamu minta semua tinggal beli, enggak. Semua hanya anugerah karena kasih karunia. Setelah itu mesti dia mau berkati pekerjaan Tuhan di Yerusalem, terserah dia, gitu, ya kan? Tapi realita berpikir, balik lagi ke cerita saya tadi sudah, waktu mau pulang saya mau kasih, gitu ya. Orangnya udah bilang, saya juga mau pasti susah, gitu. Kalau untuk dia kasih, ya pasti. Jadi ini cuma transit loh, sampai momen sesuatu enggak lah ya. It's not coincidence, bukan kebetulan. Kamu renungan itu, aku renungan itu, kita memang lagi nggak ada yang dibangunkan juga ya. Jumlahnya juga pas. Ada yang masuk hari ini, saat orang masuk ada hamba Tuhan yang dari rumah pulang yang bahkan untuk makan sehari-hari susah. Karena orang tidak punya, aku belum kurang punya kalian, saudara. Ya kan? Puji Tuhan. 1 minggu kemudian, saudara, ada orang memberikan saya dengan cara yang sangat 2 kali lipat, tapi tiap hari. Dari situ saya bertobat dan saya pikir, saya bilang sama istri saya, ya kamu benar ya, kita harus melihat semuanya dalam hidup ini. Saudara di toko, di kantor, di kerjaan saudara, anak, semua. Kenapa ya Tuhan ketemukan saya dengan ini? Kenapa ya Tuhan saya harus mengalami ini? Apa yang Tuhan mau? Hamba Tuhan itu melihat dari realitanya Tuhan. Makanya tadi balik lagi, kita harus semua tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Kalau hamba uang akan melihatnya dengan cara uang itu, supaya dilipat gandakan, gimana caranya? Segala cara diterobos, bahkan sampai menjual nama Tuhan. Tapi hamba Tuhan melihat semua bekerja berpikir dari kehendak Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. Kalau saya kita berdoa, sampai hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami. Dalam berdoa, dalam firman yang diberitakan oleh petani berakar bertumbuh dan hidup kami berbuah. Seperti benih boleh betul-betul tanah bertumbuh dan berbuah. Jadikan kami sungguh-sungguh hamba Tuhan. Kami mau evaluasi apa yang kalau kami selama ini lupa, tidak sadar bahwa kami telah diberi tugas. Hidup kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Seringkali Tuhan begitu mengabulkan pandangan dan prinsip kami. Kalau selama ini kami merasa apapun yang kami kerjakan harus dihitung dengan uang, kami bertobat Tuhan, sebab kami boleh menerima kepandaian, kecakapan, kecantikan, jabatan semua karena kemurahan Tuhan. Dan ampuni kalau kami melihat semuanya diukur dengan uang, padahal semua yang kami diberi Tuhan. Dan yang kedua, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan begitu baik. Ampuni kalau apa-apa kami bahkan sampai berani Tuhan untuk menjual nama Tuhan, pakai nama Tuhan hanya sebatas keuntungan materi pribadi. Kami percaya Tuhan bisa buka pintu berkat dengan cara yang ajaib. Kalau memang di kantor kami diperlakukan tidak baik, kalau memang di tempat kami diperlakukan tidak adil, Tuhan yang akan bela kami, Tuhan yang akan berkati kami. Tuhan bisa buka pintu-pintu berkat dengan cara yang ajaib pada waktu Tuhan yang luar biasa. Belajar kami seperti Elisa, melihat, berpikir, bertindak dari kacamata Tuhan, realitanya Tuhan. Tuhan mau apa? Berkati setiap kami beribadah, berkati gereja, berkati kembali kami, berkati para hamba Tuhan, berkati jemaat Tuhan dari depan hingga belakang. Semua menjadi perkumpulan mereka kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat, yang sanggup buka pintu berkat. Semua cerita Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa bekerja dengan cara yang ajaib. Tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Hari ini dalam nama Yesus kami percaya, kami terima jawaban mujizat Tuhan, bukan pada waktu kami, tapi pada waktu Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.